يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا Berapa halaman? Halaman 22, 9 baris dari atas dalam kurung fa'in qila. Halaman 22, 9 baris dari atas dalam kurung fa'in qila. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif radhiyallahu anhu fa'in qila fama taqulu في زيارة الإخوان في الله عز وجل ومواصلة الأصحاب بالتلاقي والتذاكر. فاعلم أن زيارة الإخوان في الله عز وجل من جواهر عبادة الله تعالى، وفيها الزلفة الكريمة إلى الله عز وجل مع ما فيها من دروب الفوائد وصلاح القلب، ولكن بشرطين: أحدهما ألا تخرج في ذلك إلى الإكثار والإفراط. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة رضي الله عنه: زر غبا تزدد حبا. والثاني أن تحفظ حق ذلك بتجنب عن الرياء والتزين وقول اللغو والغيبة ونحو ذلك، فيعود عليك وعلى أخيك الوبال. فلقد حكى أن الفضيل وسفيان رحمهم الله تذاكرا فبكيا، فقال سفيان: يا أبا علي، أرجو أنا ما جلسنا مجلسا أرجى لنا من هذا المجلس. فقال الفضيل: ما جلست مجلسا أخوف علي من هذا. فقال: وكيف يا أبا علي؟ قال: ألست تعمد إلي أحسن حديثك فتحدثني به، وأنا عمدت إلى أحسن ما عندي فحدثتك به فزينت لي وزينت لك. فبكى سفيان. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. الحمد لله rabbil alamin. Segala puji hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan daripada pembahasan kita
masih dalam kitab Minhajul Abidin. Apa kata Imam Ghazali dalam kitabnya? Melanjutkan dari yang lalu dikatakan di sini, fa'in qila, apabila dikatakan, kan pembahasan kita ini uzlah, pembahasan kita menyendiri, bagaimana kita menyendiri dari orang-orang. Jadi di sini kalau dikatakan, fama taqulu fi ziyaratil ikhwan. Wahai Imam Ghazali, bagaimana pendapatmu tentang ziarah, tentang berkunjung kepada teman, gitu. Dalam kan ini pembahasan kita suruh menyendiri dari orang-orang. Bagaimana pendapatmu dengan mengunjungi teman? Bukannya itu sesuatu yang istimewa, ya, bizil ikhwan, silaturahmi, gitu kan? Ziarah ikhwan billahi azza wajalla wa muwasalatil ashab, bertemu dengan teman, nanya kabarnya, apa kabarnya, ya. Bitalaqi wa tadzakur, dengan ketemu dan saling mengingati, ya. Kalau ini sama-sama orang baik, nanti kan saling mengingati, menasihati, suruh sabar, suruh ini. Kalau lagi masalah, kalau lagi senang, ingetin, mesti ingat, gitu ya. Jangan keluar batas, ya kan, batas-batasan. Itu kan itulah faedah daripada berteman, ketemu sama teman, saling tadzakur, katanya. Bagaimana pendapatmu, wahai Imam Ghazali? Padahal kita disuruh di sisi yang lain, disuruh uzlah, kata Imam Ghazali kan. Fa'lam, kata Imam Ghazali, jawabannya apa? Fa'lam, maka ketahuilah, anna ziyaratal ikhwan, sesungguhnya mengunjungi teman, fillahi azza wajal, teman yang sesama kita, ya, yang cari orang baik, ya, maksudnya. Min jawahir ibadatillah, adalah di antara permata-permatanya ibadah kepada Allah, gitu. Jadi memang hal istimewa berkunjung sama teman, ketemu sama teman, kan kita nggak semua kita tahu. Teman kita tahu ilmunya, dapat ilmu pas lagi ketemu, kan banyak hal-halnya. Jadi min jawahiri ibadatillah, di antara permata-permata beribadah kepada Allah. Wa fiha zulfahal karimah ilallah azza wa jalla. Dan dalam bertemunya kita kepada ziarah tersebut, berkunjung kepada teman, di situ ada zulfah. Zulfah itu apa? Derajat kedekatan yang mulia kepada Allah. Jadi kalau kita pengen nyari kedekatan mulia kepada Allah, di antaranya banyak, caranya banyak. Di antaranya ini, kata Imam Ghazali, ini adalah suatu cara untuk kita mendekati Allah, adalah berziarah sama teman, berkunjung, silaturahmi, gitu kan? Ma'ama fiha min durubil fawaid, di balik itu selain memang itu murni ibadah, di balik itu ada bersamaan dengannya ma'ama fiha min durubil fawaid, bersama dengan itu di dalam berziarah itu, dalam kita berkunjung itu banyak faedah-faedah yang akan kita dapati, ya, itu. Wa salahil qalbi, dan perbaikan hati, itu diantaranya faedah-faedah dan perbaikan hati. Tadinya kita suudzon sama dia, pas ketemu dia ngomong, nanti pasti nyangka anak begini, anak kagak begitu, gitu kan. Nah, ya, baik hati kita jadi bersih lagi. Kalau enggak itu kan kotor di hatinya, nyangka itu yang enggak baik. Salahil qalbi. Walakin tetap bisyartain, kita berkunjung tersebut ada syaratnya, kata Ghazali. Untuk dia menjadi begitu tuh, untuk dia menjadi ibadah, berkunjungnya kita itu mesti dilengkapi dengan syarat. Apa syaratnya? Ahaduhuma, ada dua syaratnya. Salah satu di antara duanya, alla takhruja fi dzalika ila al-iktsar wal ifrat. Syarat pertama itu, kata Ghazali, kalau mau berkunjung itu dianggap ibadah dan istimewa, jangan berkunjung tersebut alla takhruja fi dzalika ila al-iktsar wal ifrat, jangan terlalu sering, gitu. Itu pertama syaratnya. Yang berkunjung ini tiap pagi, tiap sore, di rumah teman mulu. Nah, itu mah bukan berkunjung lagi namanya. Nah, itu mah udah nongkrong, bukan majlis lagi, nongkrong, gitu kan. Ya, tiap hari nongkrong. Itu pertama syaratnya itu. Ada dalilnya. Imam Ghazali memang itu kan namanya Hujjatul Islam. Imam Ghazali kalau ngomong pasti ada dalilnya. Enggak bisa orang membantah omongannya. Ada dalilnya apa? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bersabda Nabi kita Muhammad di Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kepada Abi Hurairah. Hadis ini
diutarakan oleh Nabi SAW kepada sahabatnya Abi Hurairah. Beruntung ya sahabat Nabi SAW selalu hari-hari bersama Nabi SAW, selalu mendapat ya ilmu-ilmu ya. Abu Hurairah termasuk yang paling banyak meriwayatkan hadis. Kata-kata Nabi SAW itu paling banyak diriwayatkan oleh Abu Hurairah ya. Apa katanya? Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasannya Nabi kita bersabda, apa sabda Nabi SAW? Zur ghibban tazdad hubban. Tuh cakep ya, kalau Nabi SAW kalau ngomong ya sabda gitu ya, nggak kayak kita ngomong kemana-mana ngomong nggak benar, ngomong singkat padat. Zur, didengar aja cara ngomongnya enak. Ini sabda Nabi SAW, zur ghibban tazdad hubban. Udah, itu nasihat yang singkat dan padat. Zur ghibban tazdad hubban, dengar aja enak ya kan. Bagaimana kalau keluar dari lisan Nabi Muhammad yang mulia langsung, ya kan? Kita nih seakan-akan nyampe nih. Kita bukan ketemu Nabi dalam mimpi nih sekarang. Kita bukan mendengarkan hadis di dalam mimpi. Kita mendengarkan hadis ini kan anak ngomongnya sadar. Anak dapatnya dari guru Imam Ghazali terus sampai ke Abu Hurairah. Abu Hurairah ngomongnya sadar. Jadi sekarang kita mendengar langsung nyampe dari Rasulullah SAW dan sadar. Bukan riwayat atas mimpi, bukan. Riwayat orang sadar ngomong, orang sadar sebelumnya, benarlah Nabi Muhammad SAW dalam keadaan sadar berkata itu. Gitu. Jadi kita dapat hadis ini nyata, gitu kan? Apa hadisnya? Zur ghibban tazdad hubban. Zur apa artinya zur? Zur artinya ziarah, berkunjunglah, ya kan? Zur, berkunjunglah kamu, zur anta. Kalau satu orang zur anta, ya kan? Ya, kalau rame-rame zuru, ya kan? Kalau perempuan zuri, kalau ini satu orang berarti anta. Abi Hurairah berarti, ya kan? Zur anta ghibban. Apa itu ghibban? Ghibban itu waktan duna waktin artinya. Ghibban itu artinya sekali-sekali. Ghibban itu sesekali-kali. Sesekali, kayak gitu kan? Sesekali-kali, gitu kan? Jadi sekali ziarah, ntar berapa hari lagi ziarah, gitu kunjung. Terus bukan sekali-sekali, sesekali-kali gitu kali ya. Nah, sesekali-kali. Kalau sekali-sekali sering kan? Ini sesekali. Jadi kapan-kapan ntar ziarah lagi, kapan-kapan ziarah lagi gitu. Ghibban itu artinya gitu. Kalau bahasa Arab artinya waktan duna waktin. Pada suatu waktu, ntar waktu lagi, ntar enggak gitu. Waktan duna waktin. Itu artinya. Zur ghibban cuman 2 huruf. Kita jelasinnya panjang banget. Enggak paham. Rasulullah cuma ngomongin 2 huruf, ghibban. Itu artinya itu. Artinya ghibban itu artinya itu. Zur ghibban tazdad hubban. Wazannya aja cocok. Wazan pantun, kalau orang bikin pantun kan, ini wazannya enak dengarnya. Zur ghibban tazdad hubban. Itu. Padahal itu omongan hari-hari biasa, tapi sastranya tinggi. Tazdad hubban. Tazdad apa? Tazdad artinya bertambah, ziyadah. Kalau kamu ziarahlah kamu sesekali ya, akan bertambah tazdad hubban, akan bertambah kecintaan. Maka temanmu yang kamu ziarahi akan bertambah cintanya kepadamu. Kalau sesekali. Kalau tiap hari sesekali. Udah, tentu lupa. Kemana tuh teman anak itu? Datang lagi. Wah, itu memang teman sejati anak. Udah hilang, ntar datang lagi. Nah itu dia, gitu kan. Tapi kalau majelis jangan gitu. Kalau majelis setiap hari istiqomah, ini kan ziarah. Kalau ziarah itu berkunjung di waktu yang luang, kalau majelis jangan pakai ilmu ini kan bukan majelis. Disuruhnya ziarah, orang lagi santai, gitu kan. Kita ganggu, kita datangin kan kita ganggu. Cuman kalau sesekali dia girang, memang dia lagi jenuh, di rumahnya kan istiqomah, baca Quran, gitu. Pas dia datang tamu selingan dapat pahala dianya, tamunya dapat pahala, tapi jadi selingan gitu. Tapi kalau setiap hari kan ganggu, dia habis muridnya, kan di rumah kan wirid juga. Kita memang di luar doang, ya kan majlis doang, di rumah wirid. Sekali boleh supaya refreshing ya, merubah kebiasaannya. Jadi
Zurqibban tazdad hubban. Itu satu syaratnya. Yang kedua, wasani an tahfadha haqqa dzalika. Syarat kedua barulah ziarah tersebut, berkunjung tersebut menjadi pahala, menjadi istimewa. Syaratnya an tahfadha haqqa dzalika. Mesti kita dalam berziarah tersebut menjaga hak-haknya ziarah. Apa itu hak ziarah? Pertama, bitajannubi. Pertama, mesti kita hindari dalam kita berkunjung tersebut, menghindari apa? Aniriya, jangan riya-riyaan, gitu kan? Wa tazayyun, jangan pura-puraan. Wa qaulul pura-puraan. Pura-puraan, waduh, anak capek banget ini semalam di tahajud. Di lemas-lemas di jalan ya, lemas-lemas. Ini kenapa? Ini apa tahajud? Pura-puraan. Ya buat apa ziarah kalau gitu mah, ya kan? Biasa gitu kan, tazayyun wa qaulul lagwi, jangan ngomong yang enggak benar-benar ya, jangan ngomong yang enggak benar-benar, ngomongnya yang enak-enak, apa kabarnya, gimana gitu kan, kemana hari ini, kemana, gitu kan. Wal ghibah, jangan ghibah, ngomongin orang, ngomongin itu syarat-syaratnya. Susah deh kita ya, kita mah zaman sekarang mah gimana ya, ya ngomongin yang lain-lain aja nih, si kopi nih, ngomongin kopi macam-macam, ada kopi ini, kopi itu enak tuh, ya kan, ngomongin apa lagi, ya macam-macam deh, yang arahin ke yang arah-arah yang bagus, ya, supaya tidak ada dosanya. Wa nahwi dzalika. Maka kalau begitu syarat yang dua tadi sudah dipenuhi, fayaudu alaika wa ala akhika alwaba, kalau tidak dipenuhi akan berbahaya. Yang tadinya dapat pahala menjadi dapatnya dosa. Jangan kita berteman sama yang dengan datangnya dia menjadi tambah dosa kita. Alasan deh kalau sudah datangnya dia selalu bikin dosa kita, alasannya kita nggak bisa ketemu, nggak bisa gitu ya. Tapi kalau misalnya ini orang bagus ya kan, maka akan berbuah. Pertemunya kita dengan dia akan berbuah. Walaqad haka katanya Annal Fudail wa Sufyan. Pernah katanya waqad hukiya. Walaqad hukiya Annal Fudail wa Sufyan rahimahullah. Ini pertemanan antara pertemanan Fudail sama Sufyan dikisahkan di sini. Katanya bertemu mereka berdua. Siapa nih Fudail? Fudail ini orang istimewa ya. Orang istimewa. Awalnya perampok. Fudail ini awalnya perampok. Dia tobat. Tobatnya itu tobatnya lagi manjat dinding orang. Lagi manjat dinding orang, kata di sini kitab ada salah ini katanya wa kana sababu taubati, di kitab yang lain, di sini enggak ada, di kitab yang sini katanya tentang Fudail. Katanya wa kana sababu taubatihi fa bainama huwa yartaqil judran, lagi manjat dinding orang. Perampok, ada orang di jalan perampok sama dia dulu. Lagi manjat dinding orang. Perampok, namanya perampok, ya kan? Sami'a talian, dia mendengar orang ngaji. Lagi manjat dinding orang, dia dengar orang ngaji. Ngajinya apa? Pas ayatnya alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Ini ayat firman Allahnya. Katanya, artinya maknanya Allahu a'lam. Alam ya'ni, isi ayatnya maknanya Allahu a'lam, yang kedengaran sama Fudail ketika dia manjat. Alam ya'ni lil ladzina amanu. Apakah belum waktunya bagi orang yang beriman untuk hatinya khusyuk untuk Allah? Isi ayatnya itu. Apakah belum waktunya bagi orang yang beriman untuk udah deh sekarang khusyuk buat Allah? Dia langsung jatuh, jegrek turun, udah ya Allah, udah waktunya sekarang. Sekarang lompat langsung dia, lompat dari dinding yang dia manjat, langsung ya Allah udah. Selama ini bandel banget, bejat banget. Pas dengar ayat itu, langsung jatuh, langsung ya Allah udah. Sekarang jangan diapa-apain. Jangan diapa-apain gitu. Orang istimewa ya. Bagaimana kita akan dengar bagaimana kisahnya antara Fudail sama Sufyan yang dia akan datang, akan kita baca lagi kelanjutannya. Wallahu a'lam bishawab. Kita masih di Muharram, pas Asyura ini hari Rabu ya. Nanti kita hari minggu depan bakal baca tentang kisah Asyura kan, sebagaimana biasa ya. Kisah-kisah yang terjadi di hari Asyura, insyaallah akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
تنجي بها منها وذريتي وتسريف عني كل شر بوكيل وشر لذي شر بنفسي